Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Kanda, bagaimana ini? Apakah sudah bisa dimulai? Ya. Halo. Oh ya. Ya, silakan. Iya. Baiklah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izinkan saya sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Nama saya Adel Muktabara dari Komisariat Bintang Arashi Cabang Goa Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'mali. Amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang memberikan kita mata sehingga kita tidak buta dengan realita. Dengan anugerah yang diberikan kepada Tuhan kita tidak buta membaca dan tidak buta melihat keadaan yang ada, dan itu kita juga mampu menulis dengan edukasi yang kita dapatkan dari anugerah Tuhan. Kemudian salam serta salawat tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, sang perompak peradaban yang kembali merekonstruksi tatanan sistem kepemerintahan yang baik. Baiklah, pada kesempatan ini sebelum kita memulai materi kita, saya akan membacakan biodata singkat dari narasumber. Nama Dr. Muhammad Irfan Helmi, LC MA. Alamat Perumahan Garuda 3E Jalan Nakula Sadewa 5 RT 01/03 Kembangarum, Duku Sidomukti, Salatiga, Jawa Tengah. Unit kerja, beliau pernah bekerja di Institut Agama Islam Negeri Yayan Salatiga. Jabatan terakhir beliau yakni sebagai Ketua LPPM Yayan Salatiga. Kemudian riwayat pendidikan formal SD di SDN Ciputat 6 Tangerang pada tahun 1986. Kemudian MTS Pondok Pesantren Darun Naja Jakarta Selatan pada tahun 1989. Kemudian di SMA Madrasah Alia Negeri Program Khusus Darussalam Ciamis, Jawa Barat pada tahun 1992. Kemudian lanjut di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan ilmu hadis pada tahun 1996. Kemudian S2 di Yayan Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002, S3 di UIN Sunan Kalijaga jurusan studi Islam pada tahun 2014. Kemudian riwayat penugasan beliau pernah juga aktif di instansi lembaga di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagai tim pembimbing ibadah haji Indonesia, Embarkasi Solo.
di tahun 2012. Kemudian di instansi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Delegasi Postdoktoral Program for Islamic Higher Education Kingdom of Morocco pada tahun 2015. Kemudian di Yayan Salatiga sebagai dosen pembimbing lapangan praktikum mahasiswa Yayan Salatiga di SIS Singapura pada tahun 2013. Kemudian tim peneliti kolaboratif internasional Indonesia Arab Saudi pada tahun 2019. Beliau juga mampu menguasai 2 bahasa aktif, yaitu Arab dan bahasa Inggris. Adapun prestasi beliau sangat luar biasa dan banyaknya, namun saya hanya bisa menyebutkan salah satunya. Beliau pernah meraih dana riset kolaboratif tingkat internasional ke Arab Saudi. Tentunya diberi langsung penghargaan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2019. Itulah tadi biodata singkat beliau, sangat luar biasa. Baiklah, kita akan mulai diskusi virtual kita pada kesempatan ini, tentunya yang akan ditemani oleh narasumber Bapak Muhammad Irfan Helmi. Kepadanya mungkin kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Saudara Adil Baro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu pada kesempatan ini atas kerjasama dengan berbagai pihak yang dilakukan oleh HMI Cabang Goa Raya, dan saya tentunya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada teman-teman dari HMI Goa Raya ini untuk bersilaturahim ya pada sore ini. Baik, saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang penulisan artikel jurnal ilmiah ya dengan Anda semua berdasarkan apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami dalam kegiatan saya, salah satunya sebagai penulis dan juga sebagai editor ya pada beberapa jurnal. Baik, kita akan memulai ya bagaimana kita menghadapi dinamika publikasi yang semakin ramai ya. Kemudian kita harus bisa menempatkan diri sehingga kita memberikan kontribusi ya dan produktivitas dalam publikasi ilmiah kita. Baik, saya akan mulai ya materi kita dengan menyampaikan beberapa slide. Ya, nanti di bagian berikutnya kita akan ada diskusi. Ya, jurnal ilmiah ya. Kita akan mulai dengan apa itu jurnal ya, jurnal ilmiah apa yang kita kenal ya. Sebenarnya untuk penulisan jurnal ilmiah ini ya, negara kita sudah mempunyai pedoman dan mempunyai petunjuk ya yang bisa kita pedomani ya. Jadi di dalam kementerian kita ya, di dalam kementerian kita baik itu yang nanti dijadikan rujukan mahasiswa ataupun dosen ya untuk publikasi artikel itu secara umum bisa dibagi dua. Jadi ada artikel, ada jurnal internasional, juga ada jurnal nasional, ya, jurnal nasional. Masing-masing jurnal ini sungguhnya mempunyai kriteria yang sama, ya, kriteria yang sama. Hanya saja
nanti penjelasannya berbeda. Maksud saya bahwa kriteria jurnal nasional internasional itu sesungguhnya berdiri pada prinsip yang sama. Jadi kalau kita amati apa yang disusun oleh negara kita, oleh kementerian, ini misalnya Kementerian Pendidikan ataupun Ristek ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu sesungguhnya mengadopsi dari kriteria jurnal yang memang diakui secara internasional, gitu. Ya, maka kemudian dari istilah ini ada jurnal nasional, kemudian ada jurnal nasional terakreditasi, kemudian ada jurnal internasional, dan juga ada jurnal internasional bereputasi. Ya. Itu sungguhnya menunjukkan stratifikasi, menunjukkan tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan itu nanti mempunyai peruntukannya masing-masing, ya, mempunyai peruntukannya masing-masing. Ini yang saya sebutkan dalam tahap dalam konteks administratif, ya, dan administratif bukan dalam konteks keilmuan. Kalau dalam konteks keilmuan itu jurnal nasional atau internasional itu sama-sama mempunyai kontribusi, ya, karena ilmu itu tidak dibatasi dengan nasional atau internasional. Jadi selama ilmu itu bisa dikonsumsi oleh manusia, berarti dia ilmu itu ya seperti itu. Meskipun dia ditulis oleh penduduk yang ada di kampung kecil sekalipun. Nah, itu sama baiknya dengan ilmu yang ditulis oleh orang di publikasi internasional yang kemudian diakses oleh banyak orang. Kalau dalam konteks ilmu itu sama baiknya. Nanti bedanya itu pada tataran bagaimana hasil karya ilmiah itu atau hasil riset itu bisa dikonsumsi. Nah, untuk melakukan diseminasi atau memperkenalkan hasil karya riset, nah disitulah kemudian perlu yang disebut dengan jurnal nasional ataupun internasional. Nah, ini yang kita hadapi sekarang, gitu ya. Jadi istilah-istilah nasional dan internasional itu sesungguhnya diperuntukkan untuk keperluan administratif sesungguhnya, gitu. Tapi dalam tahapan tertentu kadang berbalik. Maksud saya boleh jadi publikasi pada artikel internasional tidak lebih baik daripada artikel nasional, dan juga sebaliknya. Jadi artikel jurnal nasional bisa lebih sangat berkualitas dibandingkan jurnal internasional. Ini karena memang ada beberapa hal yang kadang dia merupakan suatu anomali. Jadi dia tidak inline, tidak konstan, sehingga terjadilah yang seperti itu. Meskipun itu sifatnya pengecualian, gitu ya. Tapi secara umum, ya, jurnal nasional dan jurnal internasional itu sebenarnya memang dibedakan dengan beberapa kriteria. Nah ini. Nah, maka di sini akan saya tampilkan di awal apa yang disebut dengan jurnal internasional dan jurnal nasional. Tapi ini saya sampaikan apa yang biasa kita sebut dengan jurnal internasional terindeks Elsevier, ya, terindeks Scopus. Ya, jadi ini ada 5 kriteria yang menjadikan sebuah jurnal itu dikatakan sebagai jurnal yang bagus. Nah, sebagai jurnal yang bagus. Ini ada 5 kriteria, dari mulai journal policy, kemudian quality of content, kemudian journal standing, ada regularity, kemudian online availability. Nah, ini ada 5 kriteria yang menjadi indikator bahwa sebuah jurnal itu dikelola dengan baik dan dia mempunyai kualitas yang baik. Nah, nanti jurnal seperti ini akan menjadi rujukan bagi semua akademisi, kepada semua ilmuwan untuk melakukan diseminasi hasil risetnya. Nah, yang 5 ini juga diadopsi oleh jurnal-jurnal nasional yang kemudian kita lihat kriterianya itu di dalam pedoman akreditasi jurnal nasional. Itu ada 8 kriteria dan sangat rinci, ya, tetapi sungguhnya itu merujuk kepada yang 5 ini, bahwa jurnal itu harus memenuhi kriteria seperti ini. Nah, tapi ini yang paling penting bagi kita adalah
mengetahui ya bahwa jurnal itu demikian, sehingga kita ketika melakukan pengiriman sebuah artikel kita tidak tersasar ya, karena ya dalam konteks hari ini hasil riset atau ilmu pengetahuan itu tidak cukup dengan hanya selesai, tapi juga harus dilanjutkan dengan diseminasi dan dengan publikasi. Jika riset kita terpublikasikan di dalam jurnal yang bereputasi, ya baik itu nasional ataupun internasional, maka dia akan menjadi akan memberikan kontribusi, ya, memberikan efek bagi pengembangan pengetahuan. Nah, maka bisa kita lihat di sini ya, jurnal policy itu artinya adalah kebijakan jurnal. Jadi kebijakan yang sifatnya keredaksian ya, dari mulai submission sampai publication itu betul-betul dijalankan oleh sebuah jurnal dengan tertib ya. Maka sebuah jurnal yang baik dia mempunyai kebijakan keredaksian yang jelas. Nah ini diantaranya di sini adalah Convincing Editorial Council and Policy. Jadi nanti jurnal itu menjelaskan bagaimana aturan-aturan keredaksiannya, aturan-aturan editorialnya. Ini harus ada. Kemudian yang kedua, itu jurnal itu mempunyai atau menjelaskan tentang level of review. Review itu adalah orang ataupun lembaga ataupun kelompok yang dipercaya oleh jurnal untuk melakukan telaah ya atas setiap artikel yang masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, sebuah jurnal itu harus mempunyai aturan itu. Maka setiap naskah yang masuk itu ditelaah oleh berapa orang, apakah oleh 1 atau 2 orang atau 3 orang. Kemudian modelnya seperti apakah? Apakah dia model blind review atau melakukan open review? Kalau blind review artinya telaah buta itu. Jadi penulis naskah dan yang menelaah sama-sama tidak tahu. Tapi kalau misalnya open itu bisa salah satu itu tahu. Jadi ada yang single blind, ada yang double blind, ada yang open review. Kalau double blind itu antara penulis dan penelaah sama-sama tidak tahu. Tapi kalau single blind itu bisa saja si penelaah tahu si penulis yang menulis, tapi si penulis tidak tahu siapa yang menelaah. Nah ini yang ketiga, diversity in geographic distribution of editor. Jadi setiap jurnal yang baik itu harus ditandai dengan ketersebaran editornya, pengelolanya itu pengelola yang memang mempunyai ketersebaran. Jadi kalau nasional dia harus menunjukkan geografiknya. Maka jurnal yang baik itu tidak bisa semua pengelolanya itu berasal dari satu kampus atau berasal dari satu kota atau bahkan berasal dari satu rumah gitu. Itu enggak secara aturan itu tidak memenuhi. Maka jurnal yang bagus dia dikelola oleh pengelola yang tersebar. Jadi kalau misalnya pengelola itu ada 6, maka dia harus bisa mewakili di Indonesia ya masing-masing pulau. Jadi ada dari Jawa, kemudian ada dari Sumatera, Sulawesi, dari Papua, dari Ternate, dari Jogja, itu harus ada ya jika dia nasional. Nah, kemudian yang berikutnya diversity in geographic distribution of author. Nah, jadi penulisnya juga harus menunjukkan ketersebaran yang jelas. Jadi jurnal yang bagus itu ditulis oleh penulis yang tersebar, jadi nasional. Jadi kalau jurnal itu terbit kemudian penulisnya semuanya dari Sulawesi misalnya atau dari Jawa semua, itu belum bagus. Tapi kalau setiap jurnal terbit 6 artikel pertama ditulis oleh mahasiswa dari Sulawesi, artikel kedua mahasiswa dari Jawa, artikel ketiga mahasiswa dari Papua, artikel keempat dari Ternate, artikel kelima dari luar negeri misalnya dari Malaysia, itu bagus gitu. Nanti kalau jurnal itu internasional, maka setiap edisi harus ada Indonesia dan luar negeri. Nah, ini yang bagian pertama. Yang kedua adalah quality of content. Jadi kontennya, jadi substansi artikelnya itu. Jadi pesan ilmiah yang ingin disampaikan itu harus jelas. Di sini ada 4 kriteria yang penting. Yang pertama adalah academic contribution to the field. Jadi
bagaimana kontribusi akademik sebuah artikel itu ya dalam bidangnya. Jadi kalau kita mengkaji ilmu komunikasi misalnya, nah, harus jelas apakah artikel kita itu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi. Kalau kita ingin menulis tentang antropologi, maka harus jelas bahwa kajian antropologi yang kita tulis dalam artikel ini betul-betul memberikan kontribusi di dalam bidang antropologi. Nah, itu contoh yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah kind of abstract ya. Jadi artikel yang bagus itu memang harus memenuhi abstrak, jadi clarity, jadi clear. Jadi abstrak itu clear ya, dia memenuhi semua unsur yang wajib ada dalam sebuah abstrak. Abstrak itu bisa dikatakan dia sebuah abstrak atau ekstrak ya. Jadi organisasi artikel dari mulai judul sampai dengan daftar pustaka itu harus bisa dirangkum di dalam abstrak. Maka abstrak harus berisi tentang apa tujuan artikel ini, kemudian bagaimana metode yang dilakukan di dalam penelitian yang kemudian menjadi artikel itu, kemudian temuannya apa, kemudian membahas daripada temuan itu. Jadi ada 4, ada introduction, ada method, ada result, ada discussion, ada 4 imrat gitu. Itu abstrak ya. Ya dia bisa seperti ikhtisar ya, bisa ikhtisar gitu. Nah, dan abstrak itu memang harus jelas karena abstrak itu kalau kita ibaratkan sebagai front office-nya kantor. Jadi kalau Anda masuk ke sebuah kantor, itu kemudian front office-nya itu tidak memanjakan Anda kan akan malas untuk masuk ke dalam kantor itu. Tapi kalau front office-nya itu betul-betul menarik, disambut oleh pegawai yang bagus dengan senyum, apalagi kemudian dikasih air minum, kan itu akan menarik. Maka Anda akan semakin ingin tahu sebenarnya ada apa di dalam kantor ini. Sama seperti abstrak, kalau abstrak sudah bisa memanjakan pikiran dan mata editor, maka editor akan semakin ingin membaca artikel Anda. Tapi kalau artikel kita itu tidak menarik, maka tidak akan dibaca lagi. Itu kan langsung ditolak, langsung masuk ke rejected ya, masuk ke archive, jadi sudah tidak dianggap lagi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah quality and conformity with state, aim, and scope. Jadi yang ketiga yang perlu diperhatikan itu adalah kebersesuaian ya antara artikel dengan aim and scope. Jadi tujuan atau fokus daripada jurnal itu. Jadi kalau jurnal itu mendeklarasikan sebagai jurnal kajian ilmu sosial, maka semua artikel harus ilmu sosial, tidak boleh ada kajian sains. Natural science, kimia, fisika, biologi tidak boleh masuk ke situ. Tapi kalau misalnya dia menyebutkan all science, ya berarti bisa masuk. Sama kalau kita mengkaji misalnya bahwa jurnal ini adalah jurnal kajian ilmu sosial dan humaniora, maka harus masuk di situ. Kalau misalnya kajian ilmu dakwah, kalau misalnya Islamic Studies juga harus seperti itu. Jadi harus sesuai. Maka jurnal yang baik itu sesuai antara deklarasi dengan konten. Jadi jangan seperti ya ibaratnya gini, kalau Anda di warung kaki 5 itu di belakang, di depannya itu bakso, misalnya bakso Cak Narto Surabaya gitu. Tapi ketika Anda masuk kok isinya bukan bakso, isinya malah somai. Nah, itu sama. Jadi seperti jurnal yang baik itu tidak seperti itu. Kalau dia bilang ini adalah artikelnya itu jurnal yang akan mengcover semua riset terkait dengan ilmu sosial, maka dia harus di dalamnya pun ilmu sosial. Tidak ada yang lain, yang tidak ada kedokteran, tidak ada farmasi. Yang ada ya ilmu sosial, antropologi, sosiologi, mungkin ekonomi bisa masuk, pendidikan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah readability of article, readability keterbacaan. Jadi keterbacaan itu maksudnya gini. Ini keterbacaan ini maknanya ada dua. Jadi keterbacaan secara substantif, yang kedua adalah keterbacaan secara performance, secara penampilan. Ini keterbacaan. Jadi
secara substantif artikel kita itu memang terbaca ya secara akademik gitu. Artinya apa? Artinya data-data yang disampaikan sangat jelas gitu. Bahkan kita bisa membuat data, bisa membuat chart, bisa membuat grafik, bisa membuat konsep map. Itu saya kira bagian daripada meningkatkan daya keterbacaan sebuah artikel. Maka artikel yang baik tidak hanya mengandalkan narasi deskriptif, tapi juga grafik, ya bisa figur atau gambar, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti penulisannya benar. Nah, ini kriteria kedua. Kriteria ketiga, journal standing. Nah, journal standing itu reputasi jurnal ya. Jadi bagaimana sebuah jurnal itu bisa dikatakan sebagai jurnal bereputasi, ya, jurnal yang keren, itu kalau internasional itu adalah citedness. Apa? Citedness artikel dalam jurnal itu oleh Scopus. Kalau jurnal nasional, itu jurnal yang bagus itu adalah jurnal yang artikel-artikel di dalamnya itu disitasi oleh penulis lain. Nah, ini yang menguji disitasi atau dikutip ya kalau dalam bahasa dulunya itu. Jadi ketika kita mempublish artikel di dalam sebuah jurnal, kemudian teman kita mengutip artikel kita dalam jurnal itu dan teman kita itu mempublikasikan lagi dalam jurnal yang lain, itu artinya jurnal kita bagus. Dan semakin banyak orang mengutip, maka semakin kuat reputasi jurnal kita. Nah, kalau internasional itu seperti itu. Di kita juga sama. Jadi di Indonesia juga sama. Dan ini bahkan reputasi seorang akademisi itu dilihat daripada kutipannya. Kalau dia menulis buku, sudah berapa banyak mahasiswa yang mengutip bukunya. Kalau dia menulis artikel, sudah berapa banyak buku yang dikutip oleh mahasiswanya. Jika dia nah itu atau komunitas akademik yang lain. Nah, itu yang kriteria ketiga. Yang keempat, regularity ya. Jadi regular itu sustainability. Jadi artinya regular. Jadi regular itu reguler dalam arti selalu sesuai dengan masanya. Nah, keterangannya no delay in publication schedule. Jadi terbitnya tidak pernah meleset daripada jadwal. Jadi kalau dikatakan terbit setiap Juni dan Desember, maka ya harus terbit Juni dan Desember. Tidak boleh bilangnya Juni tetapi terbitnya bulan Agustus, bilangnya Desember terbitnya malah tahun berikutnya. Nah, itu tidak ada regular. Nah, itu menunjukkan kualitas jurnal yang kurang baik. Nah, kemudian yang berikutnya online availability. Jadi ketersediaan secara online. Jadi jurnal hari ini itu sudah tidak musim, jurnal dicetak tidak musim. Jadi jurnal itu harus e-jurnal, electronic journal, online jurnal. Kalau dulu ya sebelum tahun 2013 itu jurnal masih semuanya dicetak. Sekarang itu sudah tidak. Jadi semua jurnal itu sifatnya online. Nah, apa yang dinilai? Yang pertama adalah content available online. Ya, jadi semua konten daripada jurnal itu tersedia secara online dan bisa diakses. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana online. Kemudian yang kedua adalah English Language Journal homepage. Nah, jadi memang bahasa Inggris menjadi sesuatu yang mutlak. Ya. Kalau jurnal hari ini ya sebenarnya bahasa Indonesia pun tidak mengapa, tapi bahasa Inggris tidak sulit juga untuk disediakan karena banyak template, sudah banyak contoh, kita tinggal melakukan replikasi gitu ya dan penyesuaian dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian ada quality of homepage. Nah ini biasanya untuk teman-teman yang di ilmu komputer itu homepage. Jadi homepage-nya itu memang ini ya harus tampak indah, pewarnaan, kemudian fontnya, desain. Maka teman-teman yang ahli desain grafis, kemudian ilmu komputer itu harus terjun di dalam dunia jurnal, karena jurnal itu tidak hanya murni akademik, urusan otak kiri gitu. Tapi ada juga yang membutuhkan kontribusi otak kanan gitu.
biasanya kalau teman-teman yang desain grafis itu otak kanannya lebih kuat daripada akademisi yang kadang cuma otak kiri. Jadi dia hanya bisa menulis, dia bisa hanya berpikir, tapi kalau sudah menggambar tidak bisa lah gitu. Apalagi kemudian membuat desain itu kan dibutuhkan oleh orang-orang yang mempunyai passion di situ. Nah ini kriteria jurnal yang 5 ini kemudian di breakdown oleh jurnal nasional menjadi 9 gitu. Tapi sebenarnya isinya sama. Nanti Anda bisa lihat semua pada langsungnya nanti dicari di googling itu pedoman akreditasi Arjuna. Itu nanti akan ada itu lebih itu lengkap itu ada berapa poin ya, itu banyak sekali. Tapi intinya ke sini. Nah ini jurnal. Kemudian kita berikutnya ya, kita akan masuk kepada hal yang paling praktis ya di dalam penulisan artikel ya. Tapi sebenarnya saya akan masuk ke sini dulu ya. Jadi poin-poin ini maksud saya ketika kita ingin melakukan suatu penulisan artikel, maka harus melakukan langkah-langkah ini. Ini langkah-langkah ataupun rambu-rambu yang perlu kita pedomani. Yang pertama, find out what already exists in the global world of research output. Jadi kita harus mengetahui ya riset-riset apa yang sudah ada ya tentang ilmu ataupun tulisan yang sedang kita pikirkan gitu. Jadi misalnya kita berpikir saya mau menulis tentang misalnya omnibus law, misalnya undang-undang cipta kerja itu. Misalnya Anda menulis itu. Nah, Anda harus tahu berapa banyak artikel yang sudah terbit di jurnal tentang omnibus law. Dicari dulu. Jadi jangan langsung menulis. Karena apa? Karena agar terhindar dari pengulangan, repetition. Jadi atau redundant. Jadi nggak cuma mengulang gitu. Tapi kalau Anda sudah kalau kita sudah mengetahui artikel yang terkait dengan omnibus law, maka kita akan bisa melakukan positioning. Jadi memposisikan diri yang pas. Maka yang sudah dilakukan orang tidak usah diulangi, tapi mengambil angle line atau boleh Anda menolak apa yang sudah ditulis oleh orang, atau menguatkan, atau misalnya memperkaya. Jadi, nah itu yang pertama ya, prinsip umumnya. Kemudian yang kedua, determine how to differentiate your research topic and find new ideas. Nah, jadi tentukan aspek yang paling beda ya, different ya, dari tulisan Anda, dan upayakan ide Anda baru. Maka karena kebaruan ide itu memang penting ya. Kan gini, suatu artikel itu bisa bagus itu kan dari berbagai macam aspek. Yang pertama, artikel bisa bagus kalau dia memang artikel pertama yang pernah ditulis di dalam ilmu itu. Gitu. Ibaratnya kalau Anda mengenal buku The Canon of Avicenna tentang kedokteran, mengapa Avicenna itu terkenal? Karena itu buku pertama tentang kedokteran yang ditulis oleh manusia. Gitu. Terus kalau kita mau menyaingi Ibnu Sina, ya tidak mungkin mengulangi, tapi kita mengambil sesuatu yang different. Nah, maka kalau kita bukan pertama, jadilah yang different, jadilah yang beda. Nah, karena beda itu menjadi sesuatu kekuatan. Jadi kalau cuma mengulangi, kemudian orang sudah, ya berarti idenya sudah basi. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Nah, yang ketiga, decided what, where, and with whom you partner to partner or collaborate with. Jadi kalau kita mau menulis dalam konteks kolaborasi, tentukan, ya kan? Jadi dengan siapa, kemudian temanya yang ingin ditulis tema apa, kemudian
subjek penelitiannya di mana, misalnya itu bisa, nah itu ya. Kemudian identify and analyze the journal to submit your article, get published. Nah, jadi yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi, mencari, mengeksplorasi, searching jurnal mana yang nanti akan menjadi target kita supaya bisa dipublish gitu. Nah, ini maka nanti yang paling penting kita masuk ke dalam belantara jurnal, dan jurnal itu kan sebuah belantara karena kita akan dihadapkan oleh puluhan ribu jurnal, sementara kita tidak tahu jurnal mana yang harus kita submit artikel kita, dan ini sebuah belantara ya. Seperti Anda ya, seperti hutan-hutan yang belum terjamah itu kan, terus mau kemana kita mengarahkan kalau kita belum tahu. Nah, ini jurnal juga sebuah belantara, tapi ada caranya supaya kita tidak lagi menjadi pengembara yang nggak tahu arah dalam dunia jurnal. Nah itu ya, nanti kalau jadi kalau 1, 2, 3, 4 itu sudah kita jalani, maka kita tinggal melakukan pemantauan, track impact of your research, monitor global research trends. Nah, jadi kalau kita sudah dipublish, tinggal memantau. Jadi apakah publikasi kita itu sudah memberikan impact ya, memberikan dampak ya bagi ilmu itu, gitu. Nanti pada saat yang sama kita juga harus memonitor tren ya, tren riset global yang cocok, yang satu nafas atau satu bidang dengan artikel kita gitu. Nah, ini yang kelima kalau sudah dipublish betul. Kemudian setelah itu ya, manage your career through citation count and ICE index and other metric. Jadi kalau sudah gitu nanti Anda tinggal tadi yang di awal tadi, tinggal menghitung berapa citasi yang sudah dilakukan oleh orang terhadap artikel kita. Nanti dari situ kita akan mempunyai H-index. Jadi kalau dalam jurnal itu ya, dalam bahasa global itu kalau ingin mengetahui, tapi ini kan sifatnya statistik jurnal ya. Jadi kalau Anda ingin bertanya kepada dosen Anda gitu, dosen Anda berkualitas atau tidak sih, itu gampang nanyanya. Dicari saja di jurnal H-indeksnya berapa gitu. Jadi kalau nggak ada H-indeksnya berarti dosen Anda belum berkualitas. Tapi ini dalam konteks statistik ya, bukan dalam konteks de facto saya kira tidak begitu ya. Kalau de facto itu apalagi ulama-ulama zaman dulu kan dia tidak punya H-index, tapi dia sudah begitu besar kontribusinya. Atau guru besar kita, para guru kita, mereka nggak punya H-index, tapi mereka sudah memberikan sesuatu yang paling besar, ya kan? Misalnya ada Profesor Hasbi Asidiki ya, itu Anda bisa membaca, beliau menulis buku apa saja dalam agama Islam, tapi mereka nggak punya H-index, tapi semua orang tahu buku-buku Profesor Hasbi Asidiki adalah buku-buku yang paling pertama. Jadi dia itu tadi yang mengawali. Jadi kalau Anda mencari buku misalnya kajian tentang sejarah hukum Islam, maka Anda akan menemukan salah satunya karya Hasbi Asidiki yang paling tua dan ini ditulis pertama. Ketika Anda mencari buku sejarah tentang sejarah atau kajian tentang ilmu Al-Qur'an, maka Anda akan menemukan buku Hasbi Asidiki yang paling monumental itu. Nah, itu pertama dia. Kemudian yang berikutnya ditulis oleh orang lain. Nah, baik. Nah, ini sekarang kemudian lebih praktis. Saya memetakan bahwa ada 8 ya, ada 1 sampai 8 tahapan yang memang harus kita ketahui ya ketika kita ingin menulis sebuah jurnal. Katakanlah ketika kita ingin masuk di dalam dunia publikasi artikel masa kini, maka kita harus menguasai dunianya gitu.
Jadi jangan sampai ketinggalan gitu. Ini sesungguhnya yang paling ideal ya, meskipun beberapa penulis juga tidak semua, tapi menurut saya apalagi Anda generasi milenial itu harus tahu, dan itu sesuatu yang sangat mudah untuk dipelajari karena itu kan ilmunya bikinan manusia bukan bikinan malaikat, jadi gampang untuk dipelajari, semuanya bisa. Enggak nanti kita punya waktu atau tidak, mau mewakafkan waktu atau tidak, kalau mau ya tidak ada yang mustahil ya bagi seorang pekerja keras. Nah, strategi publikasi artikel itu ada 8. Yang pertama, ini 1 sampai 4. Yang pertama adalah memahami OJS publishing procedure ya. Jadi memahami OJS itu online journal system ya, publishing. Jadi publikasi artikel yang sekarang itu melalui portal yang kita sebut dengan OJS. Kita harus paham OJS seperti apa. Nanti berikutnya akan saya jelaskan. Ya, jadi tadi saya sampaikan, jadi sekarang tidak ada lagi publikasi jurnal itu lewat dicetak, udah nggak ada. Kalau berada dicetak itu hanya sebagai hadiah cenderamata, tapi jurnal yang sesungguhnya itu adalah jurnal yang berbasis online. Itu menulis yang saat ini paling populer adalah mengambil platform OJS, Open Journal System. Nah, yang kedua itu adalah siap naskah hasil riset. Jadi ya, riset ini dalam arti umum ya, bukan berarti riset itu harus hasil skripsi atau disertasi atau tesis, tapi semua yang kita lakukan dalam kegiatan menggali pengetahuan, dalam kegiatan learning, kemudian criticize ya, kemudian publish, itu bagian daripada riset ya. Bagian daripada riset. Maka artinya kalau kita mau menulis artikel memang harus melakukan kegiatan riset yang sesungguhnya dalam arti hasilnya layak untuk dipublikasikan sebagai sebuah artikel jurnal yang mempunyai anatomi jelas, dari mulai judul sampai daftar isi, kan itu jelas. Jadi seperti manusia, dia mempunyai kepala sampai kaki itu kalau jurnal itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memilih jurnal dan peringkatnya. Nah, ini juga kita harus mempunyai keahlian, kemampuan untuk memilih jurnal dan peringkatnya. Jadi harus tahu jurnal peringkat. Karena jurnal itu ada peringkatannya. Jadi ada peringkat martabat ula, jadi first level, ada yang second level, ada yang third level, itu ada. Nah, semakin tinggi level jurnal yang kita target, maka semakin bagus sesungguhnya upaya kita. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah memahami fokus and scope jurnal. Nah, kita harus paham tadi ya. Tadi sudah disinggung. Mengapa harus paham? Supaya kita tidak salah kamar gitu. Kita mempunyai artikel tentang misalnya pergerakan kepemudaan di tanah air. Kan itu harus mencari jurnal-jurnal yang berorientasi kepada gerakan sosial, bukan jurnal pendidikan matematika gitu saya. Kan jadi kan ngawur. Jadi misalnya Anda membaca jurnal ini menerima hasil riset terkait dengan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Lah Anda menulis tentang artikel pergerakan kepemudaan. Lah kemudian disubmit ke situ, yaitu namanya salah kamar, kan tidak memahami fokus and scope jurnal. Maka dicari jurnal-jurnal yang isinya tentang tentang gerakan massa, kemudian tentang youth ya, kepemudaan, maka silakan disubmit ke situ. Nah, itu nomor 4 ya. Nomor 5 sampai 8 itu yang berikutnya adalah menaati author guideline dan template jurnal. Jadi setiap jurnal itu ada author guideline, itu petunjuk bagi penulis. Nah, ini adalah pedoman yang tidak boleh dilanggar. Nanti author guideline itu akan berisi rinci dari mulai ukuran font, kemudian jumlah karakter, kemudian model penulisan, bagian apa yang harus ada. Nah, itu harus kita ikuti.
fontnya apakah Times New Roman atau Garamond atau Goody ya, atau misalnya yang lainnya atau Arial, itu harus dibaca di situ. Nah, nanti berikutnya kalau sudah itu kita paham, maka kita bisa tahap berikutnya adalah menyusun artikel sesuai dengan jurnal tujuan. Di sinilah kita mulai melakukan suatu kegiatan ya, kontemplasi, menulis, duduk di depan laptop, kemudian menyusun artikel kita dari mulai judul sampai referensi sampai daftar pustaka. Nah, karena yang tadi sudah paham, ya kan, dan riset sudah dilaksanakan. Nah, kalau sudah selesai, baru disubmit dengan cara online submission, dikirim kepada jurnal. Sekarang sudah tidak lagi kirim by email, apalagi pakai pos, nggak ada itu ya, surat. Nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu saya masih pernah mengirim tulisan ke koran, misalnya lewat pos, itu masih bisa ya. Zaman dulu ya, masih mahasiswa tahun 90-an. Nah, kalau sekarang itu udah ada lagi. Nah, jadi online submission nanti akan kita tunjukkan. Nah, yang ke-8 ini adalah skills. Jadi seperti senjata, seperti tentara. Tentara itu kan kalau mau perang itu lengkap. Jadi sebagai seorang penulis, author, itu harus mempunyai skills. Mempunyai skills ini. Yang pertama open access. Jadi artinya kita harus mempunyai skill bagaimana melakukan penemuan terhadap portal-portal jurnal yang sifatnya open access. Jadi kita misalnya kalau kita ingin mengetahui mana saja sih jurnal yang terkait dengan ilmu sosial, terkait dengan agama, terkait dengan misalnya ilmu pemerintahan. Nah, kita harus tahu. Kemudian manajemen reference, ya, manajemen referensi, ya, itu juga harus diketahui. Word tools, ya. Jadi yang berikutnya kita harus menguasai juga itu fasilitas dari Microsoft Word yang biasa kita gunakan untuk menulis awal dari sebuah jurnal. Nah, ini 8 step atau 8 langkah ya, yang perlu kita ketahui dan kita pahami jika kita ingin melakukan penulisan dan publikasi jurnal. Ya, oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini yang saya maksud OJS. Jadi OJS itu prosesnya seperti ini ya. Jadi ini alur ini bisa dipelajari dari mulai seorang penulis itu menyampaikan artikel secara online, kemudian akan ditelaah oleh editor akan menyampaikan kepada reviewer membuat catatan telaah, kemudian dikembalikan kepada editor memberikan keputusan ditolak atau diterima. Nah, gitu. Jika ditolak ya sudah selesai, tapi jika diterima, editor akan menyampaikan kepada penulis yang pertama tadi mengirim bahwa harus memperbaiki atau merevisi artikelnya. Nah, alur ini seperti itu ya. Jadi harus tahu bahwa ada sirkulasi, ada circle yang memang harus dilakukan oleh sebuah jurnal yang berkualitas gitu. Jadi ada editornya, ada reviewernya, kemudian ada authornya, termasuk di dalam alur ini itu ada technical support. Jadi ahli IT-nya itu ada. Supaya jurnal itu tidak dihack atau kemudian diobrak-abrik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu contoh. Nah, ini yang saya maksud OJS, Publishing Procedure. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan itu yang kedua itu kan kita harus mempunyai hasil riset, ya kan? Ini yang saya maksud ya. Jadi ini risetnya
bisa laporan penelitian, tesis atau disertasi, atau apa saja kegiatan riset ya. Yang maksud riset di sini maksud saya riset degree ataupun non degree itu. Nah maka naskah publikasi ya yang baik sebenarnya tidak begitu jauh dengan hasil riset ya. Cuma nanti ada packaging, ada kemasan yang berbeda. Jadi setiap naskah publikasi itu harus ada judulnya, ada abstraknya, ada pendahuluannya, ada metodenya, ada hasilnya, ada pembahasannya, ada kesimpulan, ya, ada ucapan terima kasih dan juga ada daftar pustaka. Nah ini rukun ya. Jadi apa namanya arkanul maqalah. Jadi rukun artikel itu harus gini. Jadi harus jelas. Jadi nanti kalau dilakukan telah oleh reviewer itu harus ditemukan bahwa artikel ini ada metodenya. Karena artikel dia berbeda dengan opini di koran misalnya. Opini di koran kan tidak perlu menyebutkan metodenya apa, asal tulis kemudian Anda berbicara sistematis, sifatnya kritis atau kontribusi kepada pemerintah, ya udah selesai. Tidak perlu ditanya sama editor di koran metodenya apa, itu nggak penting karena dia bukan naskah publikasi jurnal. Tapi kalau publikasi jurnal itu harus ada. Jadi kalau nanti artikel kita yang dikirim kemudian ditelaah oleh reviewer tidak jelas metodenya, itu maka akan dikembalikan. Metodenya apa? Tolong dijelaskan. Nah, mengapa tidak dijelaskan? Mungkin karena lupa atau mungkin karena tidak tahu. Gitu. Nah, maka reviewer membantu kita untuk menyiapkan artikel secara lebih baik. Nah, ini yang saya maksud hasil riset. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita apa? Memilih jurnal dan peringkatnya. Nah, memilih jurnal dan peringkatnya. Nah, dalam peringkatnya saya akan tunjukkan langsung ya kepada Anda semua bagaimana cara memilih jurnal ya. Jadi kalau untuk jurnal nasional ya, jadi kalau untuk jurnal nasional, sebentar saya akan share itu. Ya, sudah tampak? Sudah bisa kelihatan tampilannya? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Nanti kalau untuk jurnal nasional Anda tinggal masuk ke portal ini sinta.ristekbrin.go.id ya. Ini nanti sudah paham lah ini. Ini saya kira mahasiswa itu harus tahu ini ya dalam konteks akademik gitu supaya nanti kalau tiba-tiba Anda menjadi dosen itu langsung ngacir gitu. Karena sudah pernah dikasih tahu waktu mahasiswa gitu. Jangan nanti nasib Anda bagus jadi dosen, tapi Anda belum pernah tahu Sinta itu apa gitu. Sinta itu ya bukan nama orang ya, bukan nama Mbak Sinta. Ada nama Mbak Sinta di sini. Ya, nanti itu Anda tinggal melihat di situ ada source ya, ada source. Ada journals, ada books, IPR itu adalah hak cipta, ada research, ada community services ya. Tapi Anda klik aja di sini yang jurnal. Jadi yang jurnal ini diklik ya. Maka di sini Anda akan menemukan ya, kalau kita lihat ya, ini jurnal yang sangat banyak. Di sini ada angka 5.148 jurnal. Jadi ada 5.000 dalam semua bidang ilmu. Nah, itu. Nah, ini jadi di situ. Nah, terus ini kan 5.000 itu masih belantara. Masih belantara. Nah, dalam konteks itu kita ingin mengetahui berdasarkan rumpun ilmu atau berdasarkan pemeringkatan. Nah, kalau berdasarkan pemeringkatan itu kita tinggal apa? Kita tinggal lihat di atas ada S1, S2, S3 sampai S6.
Ini adalah pemeringkatan. S1 yang paling tinggi peringkatnya, S6 yang paling rendah. Nah, itu S2 yang paling rendah, S6. Nah, kalau yang S1 kita klik ya, kita akan ditunjukkan ditunjukkan 84 jurnal. Kalau S2 kita klik, kita akan ditunjukkan 825 jurnal. Kalau S3 ya di sini 1030. Kalau S4 1693, S5 1329 jurnal, S6 itu ya udah 187. Nah, ini yang kita tahu kalau kita nanti mau peringkat 1 ini jurnal internasional, peringkat 2 itu nasional paling tinggi, peringkat 3 itu bawahnya. Ini yang tadi saya sebut dalam konteks administratif ya. Jadi peringkat ini didasarkan kepada penilaian oleh Badan Akreditasi Jurnal Nasional berdasarkan kriteria yang tadi saya sampaikan di awal tadi itu. Jadi semakin penuh kriterianya, dia akan semakin berada pada level yang paling tinggi. Nah, di sini S2. Nah, ini kalau kita melihat dari segi peringkatnya. Nah, kalau kita kemudian melihat dari segi ilmunya, kita klik saja di sini. Apa Anda ingin submit, katakanlah Anda dari mahasiswa apa? Di sini apa? Contoh ada mahasiswa dari prodi apa? Contoh saja. Manajemen pendidikan. Oke, manajemen pendidikan. Kita klik saja di sini. Ya. Manajemen pendidikan. Oh, salah. Nggak usah pakai peringkat. Kita umum saja ya. Pendidikan. Nah, ini di sini akan ditemukan ada 508 jurnal pendidikan. Nah, biasanya jurnal-jurnal pendidikan ini itu juga membahas menerima artikel yang sesuai dengan manajemen pendidikan. Kalau misalnya mau ditambah untuk membuat shortlist bisa saja. Manajemen pendidikan ada atau tidak? Misalnya di sini ternyata ada 24 jurnal yang menerima artikel terkait dengan jurnal manajemen pendidikan. Ya, ini ada angkanya di sini 24. Jadi ada jurnal evaluasi, nah, pendidikan Islam. Kemudian ini yang jurnal akuntabilitas manajemen pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini. Itu caranya kita memilih jurnal dan pemeringkatan. Nah, misalnya Anda di komunikasi, ketik aja komunikasi, nanti akan kelihatan di sini jurnal ilmu komunikasi ada 126. Nanti tinggal dipilih mana yang cocok. Kemudian Anda misalnya sosiologi agama misalnya. Nah, ada 2 jurnal. Kalau yang sosiologi saja itu mesti bisa lebih banyak. Nah, ada 7 ya, jurnal sosiologi. Maka kalau jurnal sosiologi biasanya menerima juga kajian sosiologi agama. Nah, begitu. Ya karena dia bagian kecil, jadi sub dari sosiologi agama. Nanti bisa sosiologi yang lain juga, tergantung ya. Nanti kalau Anda yang
mengkaji hukum, ya silakan. Hukum itu macam-macam, misalnya pidana. Maka Anda tinggal klik, nanti akan temukan sini jurnal yang mengkaji hukum pidana khusus ya. Ada ini 2 jurnal. Kalau misalnya hukum, itu banyak sekali. Dari 5.000 itu akan ditemukan di sini 90 jurnal yang mengkaji tentang hukum. Nah, dari 90 itu mesti ada yang cocok dengan artikel kita. Jadi tidak mungkin itu nggak cocok semua. Nah, ya itu. Nah, setelah kita menentukan pilihan, ya tadi contohnya manajemen pendidikan ini. Setelah kita menentukan pilihan, nah ini manajemen pendidikan ya, katakanlah saya ingin mensubmit jurnal ke manajemen pendidikan Islam. Maka kita tinggal diklik ya. Nah, ini jurnalnya, jurnal evaluasi jurnal manajemen pendidikan Islam. Di sini ada gambarnya. Kita akan masuk kepada portal jurnal evaluasi. Di sini ada website ini, website di paling kiri diklik saja. Nah, setelah ini kita akan masuk kepada webnya dari jurnal evaluasi. Jadi sudah masuk rumahnya jurnal evaluasi. Nah, ini tampilannya cukup bagus. Nah, ini yang saya maksud, kita sampai pada tahap memilih jurnal dan peringkatnya. Peringkatnya berapa jurnal ini? Nah, peringkatnya Sinta 3, jadi dia peringkat 3. Katakanlah kita mau ke sini. Nah, tadi saya sebutkan berikutnya kita harus apa? Harus memahami fokus and scope jurnal. Maka kita mencari di sini menu fokus and scope. Nah, maka ada di sini. Fokus and scope jurnal ini tinggal diklik ya. Nah, maka sini kita akan harus membaca. Jadi the focus of the study in the journal evaluasi is as follows: System Education Management Science is use of education management in school, madrasah or pesantren, improving the quality of education in schools, madrasah or pesantren. Nah, maka ini. Jadi kalau artikel kita tentang manajemen pesantren bisa masuk ke jurnal ini. Tentang manajemen sekolah bisa masuk ke jurnal ini, tentang manajemen madrasah bisa masuk ke jurnal ini. Seluruh Indonesia, baik itu madrasah ya di kampung, madrasah di kota dan lain sebagainya. Nah, ini. Nah, kalau jurnal kita sudah cocok dengan fokus and scope, maka kita lanjut untuk mengetahui apa? Nah, apa tadi yang saya sebut dengan taat kepada author guideline. Nah, author guideline. Nah, di sini ada. Di sini ya, author guideline ini diklik saja. Nah, inilah author guideline yang akan memandu kita bagaimana menyiapkan naskah yang akan kita kirim. Nah, di sini ya. Nah, di sini pertama artikel belum pernah dipublikasi dalam jurnal apapun ya. Artikel harus mempunyai referensi, artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Ya, artikel ditulis dalam bentuk dokumen. Kemudian artikel itu panjangnya 15 sampai 25 halaman. Marginnya 3 ya, di kiri kanan atas bawah. Hurufnya Times New Roman, kemudian which is 11 point italic Times New Roman ya 11, kemudian halamannya single dan seterusnya, abstraknya 200 kata, tidak boleh lebih ya. Kemudian ada introduction, ada research method, mencakup analysis, design and implementation, kemudian ada result and discussion, conclusion, future works, kemudian ada knowledgement ya, persantunan tadi, atau ada reference. Nah, ini yang menjadi acuan kita jika kita sudah selesai melakukan persiapan melakukan persiapan penulisan. Nah, kalau ini sudah kita pahami ya sudah, kita langsung melakukan kegiatan penyusunan artikel dari mulai judul sampai referensi,
mengacu kepada author guideline jurnal yang sudah kita target ini, ya sudah kita laksanakan. Nah, kita laksanakan penulisan artikel. Nah, oke. Nah, berikutnya, nah sekarang kita ingin melihat ya bagaimana sebenarnya sih organisasi artikel itu, ya apa saja yang harus dibahas. Ya, bisa kita lihat di slide yang berikutnya ya. Nah, ini saya akan tampilkan ini. Nah, ini jadi struktur artikel ya. Struktur artikel itu artinya sebuah artikel itu harus mencakup poin-poin ini. Meskipun dalam sebagian jurnal tidak disebutkan jelas eksplisit sebagai sebuah subjudul, tapi kontennya, substansinya harus ada. Nah, apa yang pertama? Ada title, ya, judulnya. Maka di sini what is about. Ketika judul itu yang pertama brief. Brief itu apa? Singkat. Jadi brief, judul itu harus berani ya, singkat. Kemudian juga jangan terlalu kebanyakan kalimat. Ya, kecuali memang harus panjang. Kalau nggak panjang tidak dipahami. Terus informatif apa? Informatif. Tidak membingungkan, jadi itu harus informatif. Nah, kemudian yang berikutnya, judul di sini adalah readily searchable by a person or machine. Jadi judul itu kalau nanti dicari oleh mesin pencari itu akan mudah diketahui oleh yang mencari. Nah, maka judul jangan terlalu singkat sehingga orang bingung ini tulisan tentang apa, atau jangan terlalu panjang sehingga malah bingung juga, tapi buatlah judul yang memang proporsional gitu ya, sesuai dengan artikel yang ingin kita sampaikan pesannya gitu. Nah, yang kedua abstrak, harus ada abstrak. What is it? Ya, jadi apa? Abstrak itu tadi sudah saya sebutkan, abstrak itu harus menjelaskan tujuan daripada artikel ini, kemudian pokok masalahnya apa, kemudian metode yang digunakan itu apa, kemudian temuannya, findings-nya itu apa, result-nya apa, kemudian discussion, kemudian dibahas pembahasannya bagaimana. Nah, itu dulu. Ya, sebelum abstrak sesungguhnya ada nama penulis ya. Penulis misalnya judulnya apa, di bawahnya ada nama Muhammad Irfan Helmi, di bawahnya kampus Anda, misalnya Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, atau misalnya Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian di bawahnya email kita, misalnya Irfan Helmi, IAIN Salatiga, ICID. Nah, Anda misalnya UNM, UINAM, ICID, dan sebagainya. Nah, baru abstrak ya. Nah, kemudian introduction. Nah, introduction. Jadi judul itu harus introduction-nya artikel itu. Jadi pendahuluan. Nah, dalam introduction itu menjelaskan latar belakangnya, seperti latar belakangnya apa daripada artikel ini, kemudian pokok bahasan artikel ini apa, kemudian metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam tulisan ini bagaimana. Nah, kemudian setelah itu dijelaskan dengan metode itu mendapatkan apa, menemukan apa, kemudian dibahas. Nah, penemuan itu dibahas. Mengapa begitu? Kalau begitu nanti harus bagaimana, harus diapakan. Nah, apalagi yang dibutuhkan. Nah, ini yang disebut dengan discussion. Nah, itu dalam introduction. Tapi biasanya introduction itu tidak, kalau introduction dalam artikel itu cukup sampai kepada yang di bawahnya ini, sampai kepada study site, literatur review.
Ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita harus menelusur artikel apa saja yang sudah dipublikasi yang satu bidang dengan artikel kita supaya kita tidak mengulangi. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah metodenya. Metodenya apa? Ya, metodenya apa? Misalnya kajian Anda tentang gerakan sosial, ya maka Anda menggunakan apa? Jadi apakah Anda menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif, ya, kemudian pengumpulan datanya bagaimana, kemudian kerangka teorinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, result, ya, hasil. What did you find? Apa yang Anda temukan? Summarize finding with headings and informative figures, don't discuss. Nah, ini. Jadi sampaikan temuan secara clear tanpa ada pendapat ataupun pemaknaan. Jadi ini masih murni. Nah, baru berikutnya discussion. Discussion itu Anda menjelaskan what does it mean. Nah, jadi Anda menemukan, ya, what does it mean and so what. Kemudian setelah itu diapakan. Misalnya Anda hasil penelitian Anda dengan menggunakan metode wawancara, misalnya metode wawancara, ya, dengan anak sekolahan di suatu madrasah, ya, di Sulawesi Selatan atau di Goa terkait dengan pembelajaran online. Anda wawancara, bagaimana menurut Anda selaku siswa SMP dalam pembelajaran online ini? Nah, si anak menjawab, bukan, wah, belajar online itu sama saja seperti tidak belajar karena bla 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 gitu. Itu namanya data. Nah, ketika Anda sampai ke diskusi, Anda bisa memaknai gitu. Jadi ketika anak menyampaikan, oh, online learning itu sama seperti tidak belajar, what does it mean? Itu maknanya apa? Maknanya apa? Ya maknanya gampang itu maknanya. Maknanya apa? Maknanya proses belajar mengajar tidak berjalan dengan semestinya gitu. Kan itu kan maknanya. Terus mana satu, makna dua, ya banyak makna dua. Makna dua, unsur yang terlibat di dalam pendidikan tidak menjalankan fungsi secara baik. Sekolah, guru, kementerian tidak berjalan. Nah, itu makna. Kalau makna itu sudah bebas, ya, karena dia sudah merupakan meaning. Tapi kalau data itu tidak bebas, maka pernyataan responden bahwa online learning sama seperti tidak belajar itu kan dimaknai oleh saya dan Anda mungkin berbeda. Tapi itulah makna. Jadi di situ justru different penulis itu akan kelihatan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau sudah gitu baru conclusion. What are you major finding and their significance. Jadi kemudian kesimpulannya itu apa, ya kan? Nah, kesimpulan, catatan yang paling penting, kesimpulan itu bukan mengulangi apa yang sudah dibahas di hasil ataupun pembahasan, tapi dia merupakan sesuatu yang betul-betul baru, ya, sehingga menjadi penekanan. Oh, itu toh hasilnya. Jadi maka di sini don't simply repeat what has been said in discussion. Jadi jangan sekali-kali mengulangi apa yang sudah Anda sampaikan di dalam discussion. This may be part of discussion. Jadi tidak usah diulangi gitu. Nah, emang membuat conclusion itu pendek, tetapi dia perlu analisis yang dalam, ya, karena dia keseluruhan. Nah, ini yang saya masuk. Kemudian ini yang terakhir saya kira nanti diskusi. Nah, bagaimana sebuah publikasi artikel yang kemudian berasal dari research itu kan seperti ini, yang baik. Kriteria for good research, significant advantage in field study. Jadi yang pertama itu adalah mempunyai novelty. Novelty itu apa?
Novelty itu artinya kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu artikel kita. Jadi bukan pengulangan. Ya. Yang kedua, metodenya harus appropriate. Jadi harus apa? Harus cocok. Jadi jangan asal, ya. Kemudian discussion dan konklusinya juga harus pas. Jadi jangan sampai konklusinya itu bertolak belakang dari data dan diskusi dan pembahasan yang Anda sampaikan. Tidak nyambung. Dan yang ketiga, anti plagiarisme, tidak boleh jiplak, ya. Makanya nanti ada tidak boleh itu jiplak kemudian nyontek, ya, nanti karena udah ketahuan dengan Turnitin atau Crossref. Jadi Anda sekarang sudah tidak bisa jiplak-jiplak itu karena akan ketahuan. Baik kalau jiplak dari media online, ya sudah. Nah, yang keempat, originality. Itu harus original, ide, data dan hasilnya. Ya. Yang keempat tadi, readability of the manuscript, ya, content and presentation. Jadi substansi artikel dan juga penulisannya itu harus bagus. Nah, ini lima publikasi yang 5 kriteria publikasi yang bagus. Dalam slide ini maksud saya, setiap riset yang dilakukan dengan bagus, maka akan menjadi publikasi yang bagus. Gitu. Jadi jangan berharap publikasi bagus tanpa riset yang bagus. Nah, jadi dimulai dari riset, tapi tahapannya bertahap, ya. Kalau memang kurang bagus risetnya diulangi lagi sampai kemudian menjadi sesuatu yang bagus. Nah, ini contoh misalnya figures, graphs, and grammar. Jadi jurnal itu harus ditulis secara bagus penampilannya. Kalau ada gambar, dibuat gambar yang bikin orang tambah paham. Kalau ada grafik, grammar ini semua bahasa. Kalau bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau bahasa Inggris yang baik. Maksudnya gitu. Nah, ini tadi sudah academic contribution to the field, ya, bahwa artikel berkontribusi. Nah, ini contoh saja, ya, ini tadi sudah. Nah, ini contoh. Nah, terakhir kalau kita ingin kita sudah punya naskah artikel yang baik, ya, kita ingin mensubmit, nah maka caranya tadi kita sudah masuk ke jurnal ini, ke jurnal manajemen pendidikan. Nah itu gampang. Nanti kita mau langsung mencari menu login dan register. Tapi sebelum login harus register dulu. Nanti kalau sudah register berhasil, username-nya buat mengisi username ini dan password yang ada di sini. Maka klik register di sini, ya. Nanti akan ada isian, ini harus diisi semua. Kalau sudah nanti register, ya, nanti Anda akan mendapatkan email, ya. Nanti mendapatkan email dari yang Anda isi di sini. Isinya memberitahukan username Anda dan password Anda adalah nanti diisi di sini. Passwordnya masih ingat? Kalau sudah diisi di sini, ya, nanti Anda akan dibawa kepada kolom-kolom atau menu untuk mengupload artikel Anda yang sudah disiapkan. Setelah Anda melakukan submission. Ada 5 step, ya. Tapi itu gampang, nanti itu bisa sembari jalan. Saya kira itu Mas moderator, ya. Sebagai awalan dari saya, ya, untuk memperdalam, silakan jika ada pertanyaan atau refleksi dari yang saya sampaikan, dipersilahkan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Mukhtabaro. Mas Adil, ya. Silakan Mas Adil. Baik, itulah tadi penjelasan dari narasumber mengenai tentang penjelasan jurnal nasional dan internasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan tentang strategi penyusunan artikel, apa-apa saja yang ingin ditempuh, dan bagaimana cara mempublish jurnal dengan baik.
Mungkin ada dari audiens yang ingin bertanya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan nyalakan mikrofonnya atau melalui forum chat. Silahkan. Ada ini beberapa pertanyaan yang di. Oh iya. Ya, silakan yang mana mau dijawab Mas Adil? Ya. Jadi Silakan. baik Kak, saya ambil alih. Mungkin moderator terkendala di jaringan. Jadi baik saya bacakan terkait dengan pertanyaannya. Jadi dari Penny Dewantara mau tanya Pak, artikel saya terbit di Proceeding Atlantis Press. Cara ngecek proceeding itu terindeks apa? Gimana ya Pak? Jadi itu pertanyaan Pak dari Penny Dewantara. Oh iya, iya. Oh iya, baik. Oke. Terindeks ya. Iya, ini Atlantis ya. Atlantis Proceeding Atlantis Press. Oh iya, baik. Gini. Jadi untuk mengecek artikel atau proceeding yang kita target itu kita bisa menggunakan ini sudah tampak belum tampilannya? Sudah tampak belum? Sudah ya. Nah ini misalnya tadi Atlantis ya. Klik saja di sini ya. Kalau nanti Atlantis Press itu ada di Simago ya, Atlantis ya, Atlantis Press itu ada di Simago. Nanti dia akan ketemu gitu. Nah, cara mengeceknya Atlantis Press itu siapa publishernya, penerbitnya itu dari mana gitu. Kemudian nama prosedurnya apa? Kalau misalnya ada dia kalau klik di sini ya. Ini ada Atlantis Press SARL. Mungkin ini ya, mungkin loh ini. Ini ada Artery Research, ada International Journal of Network and Distributed Computing. Nah, ini Atlantis Press gitu. Nah, jurnalnya apa misalnya namanya di sini. Ini kalau Atlantis Press itu sudah ada kalau di Simago itu. Nah, tinggal nanti diklik di sini nama conference-nya itu apa ya, nanti di copy paste di sini. Tadi tinggal disebutkan ya conference-nya apa. Kalau misalnya conference-nya seperti yang ini ya, ini conference-nya kan sudah ada itu ya. Nah, jadi nanti begini cara mengeceknya. Kalau internasional itu ada di sini. Ya kalau misalnya mau umum ya di googling aja, di googling juga bisa. Tapi kalau googling kan itu masih belantara. Tapi kalau Anda mengecek di sini itu akan mudah ya untuk jurnal internasional. Atau kita juga bisa mencari artikel kita gitu ya. Artikel kita itu ini ya, search crossref.
Ini portalnya. Artikel kita itu apa? Artikel kita itu judulnya apa? Nanti bisa klik di sini. Di sini artikel kita. Di sini kita copy paste di sini toh. Nanti di sini copy paste, nanti enter, nanti akan muncul artikel kita. Nah, kalau artikel kita itu kemudian ada di sini seperti ini kan. Misalnya journal article published International Journal of Psychological Rehabilitation, atau tadi Anda misalnya jurnal artikel published in Atlantic Press, nah berarti artikel Anda ada di situ. Nanti ditelusuri lewat info yang ada di sini. Nah itu saja caranya. Sebenarnya tidak sulit ya. Tinggal Anda mengetahui artikel Anda itu apa, kemudian data penerbitnya apa, publishernya apa, nanti dicek melalui portal-portal yang ada yang sudah tersedia ini. Gampang nanti. Nah mungkin itu ya. Tadi dari siapa tuh ya? Ya, kemudian oh ya, ini ada pertanyaan juga dari IAIN Curug ya. Bulan Agustus artikel saya publish di Q2 ya. Bulan September masuk dalam discontinue. Apakah masih ada di Scopus? Ya, ya. Ya, ini tinggal dicek saja di Scopus, nama jurnalnya apa. Saya tidak hafal ini, International Journal of, nanti tinggal dicek, kalau misalnya masih ada dia ada gitu. Jadi contohnya misalnya kita Scopus ya. Nah, untuk Scopus tinggal cari di sini saja Bapak. Jadi mencari di Simago ini, tinggal diklik ya. Biasanya yang discontinued itu tetap masih ada ya, tidak langsung hilang, apalagi kalau masih baru. Nanti silakan diklik di sini. Nah, di sini jurnalnya. Nanti kalau sudah ada di enter, nanti kalau masih ada berarti masih ada. Biasanya kalau jurnal sudah discontinued itu nggak langsung hilang ya, tapi masih bisa diakses ya. Atau seperti misalnya itu ada jurnal Humanities and Social, ini yang konon katanya discontinuous. Ini ada jurnal ini nih ya. Ini kan discontinue Pak, tapi dia masih ada. Nah, ini masih ada ini jurnalnya discontinue tapi dia masih ada. Di konon dia discontinue. Gampang mencarinya kalau kita mau ke Scopus, ini di copy paste aja judulnya. Kemudian kita membuka portal Scopus ya. Ini Scopus ini yang biasanya di dalam dunia dosen ya, anak-anak mahasiswa ini. Kalau mahasiswa biasanya belum berpikir Scopus ya, karena masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Nanti masuk ke portal ini ya, Scopus. Nanti kemudian source. Nah, ini jurnalnya misalnya jurnalnya apa? Ini kan title. Nah, kita klik saja di sini ya. Tahu nama jurnalnya apa tadi di sini? Di copy paste ya. Nah, ini kemudian find sources. Nah, ini jurnalnya masih ada, tapi ini konon discontinue, nanti kita lihat. Di sini ada keterangannya. Nah, ini ketahuan nanti Scopus coverage 2018 sampai 2019. Artinya ini discontinued. Karena apa? Karena tidak menyangkutkan 2020. Ini konon jurnalnya ini baru saja pengumumannya ini. Tapi kalau kita lihat jurnalnya masih ada ini. Masih ada. Nanti Bapak nggak lihat saja gitu. Saya tadi kalau singkatan biasanya dia nggak mau muncul. Jadi kalau JICC itu apa? Nanti klik saja ya di portal Scopus, nanti akan muncul seperti itu. Nanti dilihat di sini. Nah, kalau jurnal homepage-nya bahkan masih bisa diakses ya.
Nah, ini jurnalnya masih bisa diakses, tapi konon dia memang sudah discontinued ya. Jadi saya nggak tahu, belum ada penjelasan, tapi konon dia discontinued ya ini ASSR. Oke, itu saya kira pertanyaan yang itu ya. Kemudian kemudian tadi atlas sudah, kemudian di sini ada bagaimana langkah membuat artikel review dari jurnal internasional. Oh iya ya. Ya. Ya, langkah pertama sesungguhnya kita harus mengetahui dulu ya, mengetahui artikel yang sudah publish terkait dengan jurnal kita atau yang mirip. Caranya saya kembali lagi kepada yang lain. Caranya kita menggunakan tadi. Caranya itu ada banyak ya. Tadi sudah saya tunjukkan satu. Caranya bisa membuat cross ref di sini. Ya. Tapi di sini misalnya kita Misalnya COVID COVID and learning. Kita ingin melihat semua artikel yang sudah dipublish terkait dengan pandemik, pembelajaran dan pandemik gitu ya. Nah, jadi misalnya kira-kira ada nggak orang yang sudah menulis terkait dengan COVID? Dan ternyata ada itu. Nah ini. Jadi remote learning and COVID-19 ya, kemudian COVID-19 pandemic and online learning, the challenge and opportunities. Nah, ini kan. Nah, jadi kalau nanti dari artikel yang tersedia ini berapa ini? Ada 1 juta, ini cuma milihnya. Nah, itu nanti ya dipilih saja gitu kan. Nah, misalnya kalau internasional sih 25 gitu ya, 25 review itu yang bisa dianggap sudah memenuhi ya. Tapi kalau cuma 5, 6 itu belum publikasi. Ya belum internasional ya. Tapi ya masih tahapannya masih rendah. Nah, itu caranya di situ. Nah, atau kita bisa mencari artikelnya ya lewat Science Direct. Ini. Jadi Science Direct itu adalah portal untuk mengetahui artikel yang sudah ditulis, namanya pandemik ya, pandemik. Nah, maka nanti kita akan klik di sini, maka kita akan melihat semua artikel yang pernah disubmit oleh orang-orang seluruh dunia yang menggunakan kata pandemik judulnya. Nah, ini nanti kita telaah kira-kira judul ini cocok nggak dengan artikel kita. Jadi misalnya the UK Hibernate Pandemic Influenza Research Portfolio. Nah, ini kan bisa kelihatan artikel ini terbit tahun 2020. Ini artikelnya baru. Global Management of a Common Underrated Surgical Test During COVID-19 Pandemic, dan seterusnya. Nanti ini juga ada contoh. Pandemic Warning. Nah, ini caranya. Nah, ini cara untuk mengetahui artikelnya. Kalau sudah begitu ya nanti kita tinggal telaah artikel itu dari kontennya itu. Maka kita dari artikel itu yang paling penting kita ketahui adalah finding, temuan dari artikel itu. Itu yang nanti akan kita ulas dan nanti akan kita tempatkan artikel kita di tengah-tengah finding artikel orang lain, sehingga artikel kita menemukan suatu diferensiasi, menemukan suatu yang distinct, suatu yang different daripada artikel itu. Itulah yang kemudian kita sebut dengan novelty. Nah, itu saya kira beberapa langkahnya singkatnya ya. Ya nanti teknik ada ya untuk mencari. Nanti kalau artikel itu berupa PDF, tinggal di search aja, diklik pakai keyword kan, misalnya finding, nanti akan ketemu gitu. Nah, bagaimana menyusunnya itu sesuai dengan artikel mana yang kita tuju.
Karena setiap artikel mempunyai style, mempunyai model bagaimana menampilkan literatur review ya di dalam jurnalnya. Nah, tapi setiap literatur review kontennya saya kira tidak beda, semuanya mengungkapkan apa finding dari setiap jurnal, kemudian kita memposisikan diri daripada jurnal itu. Nah, sehingga artikel kita bisa tampak kebaruannya. Ya, saya kira itu ya. Nah, ini ada lagi, apa yang dimaksud dengan selingkuh? Ada tadi tulisan populer artinya pengen jurnal tersebut jika dikosongkan. Oh iya. Ya, selingkuh itu artinya yang tadi saya sebut itu author guideline itu ya, atau style itu selingkuh namanya. Jadi ada jurnal yang selingkuhnya itu harus secara eksplisit membuat subjudul berdasarkan bagian. Jadi A, pendahuluan, B, metode, C, kerangka teori, D, temuan, kemudian F, pembahasan, nah gitu. Kemudian G, kesimpulan, kemudian berikutnya daftar pustaka. Nah, itu namanya selingkuh. Tapi ada yang nggak begitu. Jadi langsung, jadi introduction, setelah itu judul, subjudul, terakhir kesimpulan. Nah, itu yang dimaksud style atau selingkuh. Nah, kita harus mengikuti selingkuh jurnal kalau kita mau mensubmit ke sebuah artikel, ke sebuah jurnal, karena itu adalah harga mati ya. Tidak boleh kita menyalahi selingkuh, nanti tidak akan diterima. Jadi kalau kita sudah memahami selingkuh atau style itu dan kita menerapkan artikel kita, insya Allah itu sudah memenuhi kriteria dan sudah menyenangkan editor, maka peluang untuk diterimanya semakin besar. Nanti tinggal dilihat kontennya. Gitu. Jadi memang ya itu yang tadi saya bilang, readability itu ya, keterbacaan, baik itu secara konten atau secara performance. Jadi performance itu juga harus memang itu harus itu tadi ya, harus sesuai dengan aturan jurnalnya. Baik, saya kira itu Mas Adil. Baik, terima kasih. Dari forum ini ini ada tanya ini, ada Mas satu lagi ya. Mas Arif. Ada Pak Anas ya. Pak Anas dari Mojokerto, bagaimana jika naskah yang sudah dipublikasikan di Q4 ternyata dalam beberapa bulan juga tersebut karena discontinue oleh Scopus, maka tanggapan apakah itu bisa direproduksi kembali? Oh iya ya. Ya, artikel yang sudah dipublish itu sudah tidak bisa dipublikasi lagi kecuali dengan baru betul. Saran saya sih ya itu nggak usah direplikasi ya, kecuali sebagian kecil gitu. Kalau mau direplikasi jangan mayoritas, nanti kita akan terkena kepada self plagiarism dan itu juga suatu etika yang kurang baik gitu. Ya anggaplah itu sekedar pengalaman bagi kita, tapi kan kita juga sudah berhasil mempunyai publikasi di jurnal Q4 saya kira gitu. Nanti kalau mau direplikasi saya kira direplikasi itu sebagian besarnya harus diganti, termasuk datanya, kemudian subjeknya, gitu ya. Mungkin kalau dia berbasis kawasannya diganti, tapi metodenya mungkin bisa sama. Tapi kalau fokusnya datanya masih sama, menurut saya tidak baik ya, tidak perlu direplikasi lagi. Ya sudah, itu sejarah, ya katakanlah sejarah yang kurang beruntung. Publish di jurnal Scopus Q4 tapi kemudian discontinued, tapi nggak apa-apa ya kan, masih banyak waktu gitu.
Kalau direplikasi dalam dalam bentuk metode, saya kira tidak masalah. Tapi kalau sudah konten datanya sama, saya kira, apalagi kawasannya juga di situ, saya kira kan itu sama saja dengan pengulangan, dan itu satu yang tidak direkomendasikan bagi publikasi di artikel internasional. Saya kira itu ya dari Mas Anas. Silakan Mas Adil. Baik, itulah tadi penjelasan dari Pak, bagaimana kepada audiens, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disanggah? Saya kira sudah tidak ada. Oh, ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, kalau sudah berarti saya akan bagi ini slide-nya ya di apa ini? Pertanyaan, maaf Prof, pertanyaan saya yang kedua belum dijawab. Oh, apa? Belum, silakan sampaikan saja. Ya. Maksudnya kan ada nggak style jurnal populis yang kalau itu dikuasai oleh kita itu dia termudahkan bagi kita untuk mengirim ke diterima di semua jurnal. Maksudnya style yang populis yang umum dipakai gitu. Oh iya, oke. Iya. Kasih Prof ya. Oke, sebenarnya jurnal itu ada dua stylenya, style imrat dan non imrat, itu aja Pak Adnan ya. Oke, siap. Jadi imrat dan non imrat itu style-style itu dua mazhab besarnya. Ya, dua kutub besarnya ya, dua mazhab besarnya ya. Kutub besarnya. Ya nanti Okay. Nanti imrat itu ada sedikit perbedaan, tapi dua kutubnya itu. Tapi sebenarnya dua kutub itu dari segi konten tidak berbeda, jadi hanya packaging saja. Oke. Nah, jadi misalnya gini, kalau yang non imrat itu kan dia tidak menggunakan subjudul yang eksplisit, tapi dia langsung menggunakan subjudul, tapi sudah berupa judulnya itu sudah menunjukkan kombinasi antara finding dan pembahasan. Itu kalau yang non imrat. Jadi misalnya kalau imrat itu introduction, ya. Introduction itu nanti yang keduanya itu nggak ada method, karena method sudah masuk di introduction. Oke. Nah, bahkan sudah masuk literatur review. Nanti langsung subjudul 1, 2, 3, 4 baru conclusion. Nah, 1, 2, 3, 4 itu biasanya menyesuaikan dengan pokok artikelnya. Tapi itu sudah diracik antara finding dan pembahasan dalam subjudul itu. Itu kalau yang non imrat. Nah, biasanya dalam jurnal ilmu sosial humaniora masuk agama lebih banyak yang non imrat gitu. Tapi kalau untuk ilmu komputer, biologi, fisika, kimia itu banyak yang imrat gitu. Termasuk pendidikan itu banyak yang imrat juga gitu. Nah, nanti caranya kita bisa mempelajari itu berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah ada tadi lewat portal Simago tadi. Nanti diklik satu. Makanya yang paling penting sebelum kita mau mensubmit, kita mempelajari itu dulu, style jurnal target gitu. Iya. Karena kan kita menulis untuk jurnal, bukan jurnal mengikuti keinginan kita, kan gitu. Iya. Nah, jadi logikanya begitu. Jadi kita untuk jurnal, bukan jurnal mengikuti kita, karena kita namanya kan submission. Submission itu kan harus tunduk. Ya kan? Beradaptasi. Iya. Beradaptasi dengan style-nya. Jadi mengikuti style itu yang tadi pertanyaan tadi tuh yang tentang selingkung itu ya, selingkung. Jadi itu style itu masuk selingkung. Jadi jangan sampai jurnal berstyle imrat, kita artikelnya non imrat, itu pasti ditolak. Langsung dibuang tong sampah. Ya, langsung dibuang karena itu bagian daripada screening pertama. Iya. Nah, jadi maka sebenarnya artikel yang bagus kadang bernasib kurang mujur karena packagingnya tidak sesuai dengan jurnal target kan gitu. Iya. Gitu. Jadi berarti mungkin Prof ya, sebelum sebaiknya kita tadi baca selingkuhnya, terus kita buat kerangka dulu, maksudnya kerangka iya, yang... jadi ya betul. Jadi kita membuka jurnal itu, kita download semua artikel yang
ada di situ, kemudian kita pelajari, oh begitu. Setelah kita sudah menemukan polanya, baru kita bikin artikel kita menyesuaikan pola itu. Baru submit. Tapi tadi Prof, kalau misalnya itu kan kalau kita sudah nulis dengan teknik yang bagus, data yang bagus, metode yang bagus, sebenarnya kan itu kan hak patennya penulis begitu. Kenapa tadi Prof bilang kalau ditolak, kalau saya sih, nah itu kan hak patennya penulis. Kalau misalnya dia ditolak di Q1, terus dia menurunkan ke Q2, harusnya kan bisa saja Pak, karena itu kan. Oh bisa, iya. Artinya kalau belum publish, ya silahkan ke jurnal yang lain gitu. Misalnya kalau sudah publish itu nggak boleh diajukan lagi ke jurnal. Kalau dipublish kalau belum boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah publish ke jurnal, ternyata ke jurnal 4 terus kita artikel yang sama ke publish lagi pas sudah publish itu nggak boleh. Kalau jurnal error tuh, ya error. Kalau jurnal di luar negeri Prof, tadi sama ya stylenya ya, Imrat dan non Imrat ya? Iya, itu dua kutub besar di dalam dunia perjurnalan. Yang di dunia ini gitu, Imrat dan non Imrat. Iya. Itu aja dua ya. Iya. Nah, biasanya ada juga jurnal yang nanti mengikuti model penulisan yang populer ada. Jadi Yang sampingnya ini yang tadi Reni. Ya gitu Pak Adnan. Oke Prof, makasih Prof. Ya, sama-sama. Mantap. Ya, Gimana tadi? Ya, silakan Mas Adil jika masih ada waktu kita 5 menit lagi ya. Menit lagi sampai jam 18. Kalau di Indonesia Tengah, kalau di saya masih jam 17. Baik, kepada pihak audiens, bagaimana? Apakah masih ada sanggahan? Kalau tidak ada, kita serahkan kembali kepada Isi bertanya, moderator. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tommy Aprasantosa dari Universitas Negeri Padang, Pak. Oh iya, ya silakan. Begini Pak. Pak Tommy mahasiswa atau pengajar? Pak. Mahasiswa Pak. Ya. Yang magister S2 Pak di UMP Pak. Oh magister ya, ya silakan. Perkenalkan Pak, ini Pak. Bagaimana langkah atau cara menulis artikel review Pak? Apakah tulis metodenya atau gimana Pak? Ini ya, maksudnya artikel review atau literatur review? Kita literatur review Pak. Kita literatur review, kita membuat untuk artikelnya atau kritikan, saran gitu Pak. Oh iya. Tapi tidak. Ya tadi sudah saya sampaikan. Jadi yang pertama artikel review itu pertama kita menelusuri artikel-artikel yang akan direview oleh kita, ya kan? Tadi lewat search crossref atau lewat Science Direct atau lewat DOAJ atau lewat Google Scholar itu bisa. Nanti kita pilih dari artikel yang ribuan tadi mana yang paling dekat dengan artikel yang kita bahas gitu, Mas Tommy. Nah ya, kan itu biasanya ditawarkan 500 artikel, nggak usah 500 dibaca, ambilnya 30 gitu. Oh iya. Nah, kalau artikel nasional biasanya 25 sampai 30 itu sudah merupakan nanti kalau di daftar pustaka itu, di daftar pustaka jurnal kita, artikel kita itu ditemukan rujukan 25 artikel internasional, ya itu berarti bagus. Artinya apa? Artinya kita betul sudah membaca gitu kan. Nah jadi nggak perlu 500-nya, karena kan nggak semua juga cocok gitu. Nanti yang paling mendekati. Nah nanti di situ kita susun secara baik, secara sistematis dengan logika yang sistematis gitu kan. Logika sistematis dari temuan-temuan artikel yang tadi kita baca itu. Nah, jadi findingnya apa? Ya, findingnya apa? Kemudian nanti baca juga
discuss conclusionnya apa gitu. Nah, nanti setelah itu dibaca, kan kita bisa memposisikan artikel kita di antara 25 artikel itu, kita apa sih bedanya gitu. Makanya kalau 25 artikel itu kemudian ternyata ada yang sama dengan kita, berarti pekerjaan kita batal. Nggak usah dilanjutkan pekerjaan kita karena sudah didahului orang kan. Nah, biasanya sih nggak bakalan sama karena kan kita Indonesia, mereka di Thailand kan mesti beda kan. Gitu. Kecuali kita yang kita baca artikel tentang Indonesia, kita juga di Indonesia, ya pasti akan ketemu samanya lah. Tapi kalau kita mengkaji misalnya contoh misalnya pembelajaran masa COVID di pendidikan tinggi Asia Tenggara, misalnya Mas Tommy ya, ini contoh misalnya, itu mesti beda. Jadi pengalaman Thailand, pengalaman Indonesia, pengalaman Malaysia, pengalaman Brunei mesti beda itu. Maka ketika mereka berbicara tentang Brunei, Malaysia, dan Thailand, kita kan masuk di situ. Kita akan memberikan aspek Indonesianya. Mesti ada yang beda. Nah, ketika ditemukan yang bedanya itu, disitulah kemudian kita menemukan novelty daripada artikel kita. Berarti kalau novelty-nya dapat, biasanya ya editor welcome. Meskipun revisi itu sesuatu yang biasa ya. Jadi jangan pernah berharap tidak ada revisi dalam nulis itu. Ya itu sama saja itu bagai pungguk merindukan bulan. Jadi harus ada revisi. Gitu Mas Tommy ya. Nah. Ini masih di mute itu kayaknya Mas Tommy. Berarti metode metode studi literatur Pak ya? Ya, literatur review ya, studi literatur atau literatur review gitu. Nanti literatur review itu tergantung style jurnalnya tadi, pertanyaan Mas Adnan tadi. Jadi apakah nanti literatur review itu masuk dalam introduction atau masuk dalam sub sendiri, tergantung jurnalnya nanti tempatkan. Karena kita menulis untuk jurnal, bukan jurnal mengikuti keinginan kita, itu logika publikasi gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Saya kira ya baik. Saya kira itu ya Mas Adil ya. Kita cukupkan, nanti kapan-kapan bisa kita lanjutkan ya. Nanti saya tunggu artikelnya dari teman-teman sudah publish di jurnal mana. Untuk yang mahasiswa tentunya ya. Kalau yang dosen-dosen saya kira udah punya banyak. Ya. Saya kira itu, terima kasih ya dari saya. Sebelum ditutup ya, tetap semangat untuk mempelajari ya kegiatan publikasi ya, karena ini juga bagian daripada kehidupan kita. Jika Anda nanti mendapatkan takdir baik menjadi dosen, kan Anda sudah pernah publish waktu mahasiswa, kan itu keren. Nah ya kan, dan saya kira menulis bagi mahasiswa tidak hanya dimulai nanti ya sekedar berbagi. Sejak tahun pertama saya jadi mahasiswa, saya sudah biasa menulis. Tapi bukan menulis jurnal, menulis kolom, menulis artikel pendek gitu kan. Kemudian dibaca teman-teman, itu nanti Anda akan terlatih gitu ya. Nanti kalau sudah masuk kepada tahap akademik, Anda tinggal menguatkan kontennya, tapi ketika menyusun bahasa Anda tidak perlu bermasalah lagi ya, karena kan menulis itu kan bukan hanya konten substantif saja, tapi juga ada yang sifatnya ini ya, soft skill-nya gitu ya. Jadi soft skill itu kan nggak begitu substantif, tapi dia penting, seperti misalnya bagaimana menyusun kalimat yang baik ya kan. Nah itu saya kira penting supaya bahasa yang digunakan itu mengalir. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya ya, tetap semangat ya, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan pada sore ini.
waktu saya kembalikan kepada Mas Adil atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Kami dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakanda narasumber yang sempat menemani diskusi kita pada hari ini. Dan teruntuk kepada teman-teman audiens, saya juga pribadi banyak terima kasih karena saya juga secara pribadi memohon banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapi dengan kata alhamdulillahirabbil alamin, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih panitia. Terima kasih Prof. Iya, sama-sama. Terima Semoga kasih banyak, Prof. tetap semangat dan sehat selalu. Iya. Ya. Salam Amin. salam Amin. sama Pak Ismail ya. Ya, sampaikan. Ya, sahabat saya di di banyak kegiatan. Ya. Baik, saya mohon pamit ya. Insya Allah akan bisa bertemu dalam kesempatan yang lainnya. Ya, Iya, terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam.